Hai, assalamualaikum, halo, welcome back to my channel. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, kali ini aku mau bikin video. Ini tuh video sambungan dari video aku yang lalu yang bahas tentang psikosomatik. Jadi waktu itu aku bikin dua video ya kalau nggak salah. Yang pertama adalah aku menceritakan tentang gimana aku terdiagnosa psikosomatik yang pertama. Dan yang kedua itu aku bikin video bukan menceritakan ya. Aku kasih tips sama kalian gimana caranya aku bisa kembali hidup normal atau lepas dari psikosomatik itu tadi. Nah, kali ini sambungannya dari yang pertama dan kedua, karena di video aku yang pertama dan kedua itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai gejala-gejala apa yang aku rasakan, kayak Kak ngerasain ini nggak, Kak ngerasain itu nggak, kayak gitu ya. Jadi aku nggak bisa jawabin satu-satu, dan banyak banget yang DM aku di Instagram kayak nanya, Kak kamu kayak gini nggak, ngerasain ini nggak, ngerasain itu nggak, kayak gitu. Nah, karena aku nggak bisa jawabin satu-satu, jadi aku bikin video ini buat kalian untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang aku rasain waktu aku kena psikosomatik. Oke guys, ini sebelumnya jadi disclaimer, aku bukan ahli medis. Pertama ya, ingat ya, aku bukan ahli medis. Aku di sini adalah juga pasien. Aku juga seseorang yang terdiagnosa psikosomatik. Jadi aku di sini hanya sharing. Tujuannya hanya sharing sama kalian apa yang aku rasakan, apa yang aku alami seperti itu. Jadi jangan pernah kayak nanya, Kak apa ya, minta tolong untuk sembuhin aku kayak gitu. Aku bukan dokter guys, aku bukan psikiater. Banyak banget yang DM aku kayak gitu, banyak banget. Aku mohon maaf banget. Aku di sini cuman hanya ingin sharing sama kalian. Kita merasa sama gitu loh. Kalau kita ngerasa sama, kita ada teman, kita jadi lebih semangat gitu kan. Ngerasa nggak kayak gitu? Aku ngerasa kayak gitu. Makanya aku bikin video itu tujuannya adalah untuk sharing sama kalian. Dan satu lagi guys, jangan pernah yang namanya self diagnose. Jangan pernah mendiagnosa dirimu sendiri kalau oh gue psikosomatik nih, oh gue ini nih, kayak gitu. Jangan ya, jangan please. Yang bisa mendiagnosa itu hanya ahlinya, pakarnya, atau dokternya. Jadi jangan pernah mendiagnosa dirimu sendiri kayak gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang. Itu tadi aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini pertanyaan-pertanyaan udah aku kumpulin dari video aku yang dua itu tadi. Pertanyaannya ini terbanyak ya, aku kumpulin, aku jawabin di sini semuanya. Oke, pertanyaannya udah ada di HP ini, udah aku kumpulin ya. Oke, yang pertama aku mau jawab pertanyaan, Kak, apakah badan ada kesemutan di tangan dan kaki kayak gitu? Waktu dia nanyain gue ya. Jawabannya iya, ada kesemutan, tapi ya nggak yang waktu itu lebih ngerasa lebih sering aja kesemutan gitu loh, lebih sering kesemutan. Kenapa ya gue ya kesemutan itu kayak gitu? Apa kadang kalau tidur, kalau begini terus kesemutan kayak gitu loh. Jadi ya kesemutan wajar, tapi wajar itu adalah hal yang wajar, karena kalau kita lagi cemas tuh otot tegang kan. Nah, itu bisa jadi pemicu kesemutan juga. Oke, yang kedua, Kak, jantungnya deg-degan juga nggak sih? Ya jelas ya, itu pasti, karena ciri khas dari anxiety itu tadi kan adalah jantung berdebar. Jadi karena kita cemas, karena kita istilahnya panik, karena kita orang kalau cemas kan pasti kan deg-degan ya, pasti kan bingung kan, pasti kan aduh gimana kayak gitu loh. Jadi deg-degan, iya jelas deg-degan. Aku juga ngerasain deg-degan, dan itu tuh deg-degannya itu bisa tiba-tiba gitu, tiba-tiba aku lagi santai, tiba-tiba langsung deg-degan, terus langsung pikiranku kemana-mana, langsung negative thinking, itu makin parah deg-degannya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga, Kak, gimana menjalani keseharian kakak? Kan abis lahiran, gimana keseharian kakak ngomong anaknya? Terus karena saya juga lagi merasakan anak saya usia 9 bulan. Soalnya kalau adiknya nangis, aku rasanya
pusing banget. Nah ini berarti sama nih, basicnya sama kayak aku. Nah kalau aku ini, aku menjawab sesuai pengalamanku ya, sesuai pengalamanku. Jadi tiap orang itu akan beda-beda kan. Aku menjalani keseharian waktu itu, parah-parahnya itu kan di 2019-2020 ya. Anakku belum 2019-2020 anakku itu belum terlalu besar gitu loh. Jadi masih easy to handle gitu, masih gampang banget untuk diurus. Jadi sebenarnya yang lebih susah adalah mengurus diriku sendiri, karena tiba-tiba aku bisa tiba-tiba panik, bisa tiba-tiba kumat kayak gitu-gitu sih. Cuman aku nggak ngerasain waktu itu kesulitan sih, karena anakku, ya namanya anak kecil nangis itu wajar kayak gitu. Aku mikirnya waktu itu gitu, anak kecil nangis itu wajar, itu bukan hal yang sesuatu yang perlu dipusingkan waktu itu. Jadi aku tidak fokus pada tangisan anakku, tapi aku lebih ke memaklumi anakku ketika dia menangis kayak gitu. Jadi oh iya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Jadi aku ya sambil apa ya, menenangkan anakku, ya menenangkan diriku. Ya alhamdulillah bisa sih, alhamdulillah nggak ada, waktu itu nggak ada masalah kayak gitu. Dan juga waktu itu lagi covid kan, 2020 itu aku juga sempat kena panic attack beberapa kali kan. Nah itu kebetulan alhamdulillah suamiku kan lebih banyak kerja di rumah, work from home, jadinya aku ada bantuan kayak gitu, lebih enak gitu. Aku alhamdulillah waktu kumat itu jarang sendirian sih waktu ada suami, alhamdulillahnya ya. Oke, ini pertanyaan yang keempat. Kak, pernah ngerasain di badan, terutama di dada, panas nggak? Iya, jawabannya iya. Karena ketika aku panik, ketika aku cemas tuh datang, aku deg-degan, terus itu rasanya itu dada tuh panas, dada tuh sakit, nyeri, panas, tenggorokan tuh panas, rasanya kayak mau muntah, mual gitu. Nah itu efek dari reflux apa sih, gas yang naik. Nah itu makanya bikin dada panas, asam lambung yang naik, gas yang naik kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan keberapa ini, nggak tahu. Kak, ada yang kedutan nggak di badannya? Tiap saat kedutannya pindah-pindah gitu. Ya ada. Kalau aku kedutannya itu sering itu di muka, bagian muka itu sering kedutan, di sini, di tangan, di sini, di lengan, apa di paha, itu sering aku kedutan juga. Tapi ini juga harus ini juga ya, makanya aku bilang nggak boleh self diagnose, karena riwayat kita beda-beda gitu loh. Riwayat kita, pola hidup kita sebelumnya itu beda-beda. Kalau aku, kenapa aku ada kedutan? Karena yaitu tadi, sebelumnya aku adalah peminum kopi yang sangat-sangat, wah, ugal-ugalan kalau minum kopi itu. Sehari itu aku bisa, dulu itu minum kopi itu bisa sampai 3 cangkir, saking aku sukanya sama kopi. Dan aku nggak tahu ternyata bahan kopi itu, kafein itu pemicu cemas yang bikin otot-otot kita itu, yaitu tadi, kafein itu bikin otot-otot kita kayak tegang gitu loh, cedutan. Akhirnya timbullah cedutan-cedutan itu kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, berapa kali kontrol psikiater dan berapa biayanya? Nah kalau ini aku jawab berapa kali kontrol psikiater, berapa biayanya. Waktu itu kebetulan aku ambil yang paket bundle gitu ya. Jadi 3 kali pertemuan itu 1.300.000 kalau nggak salah. Itu di salah satu rumah sakit swasta ya. Itu konsul aja. Aku waktu itu nggak ada obat, karena memang jadi gini loh, makanya aku bilang nggak bisa self diagnose, karena ada yang butuh obat dan ada yang bisa sembuh tanpa obat. Nah kebetulan aku yang tidak perlu obat gitu, aku bisa gitu. Jadi nggak semuanya harus pakai obat gitu. Jadi tergantung nanti kamu ada pemeriksaannya, ada tesnya, kamu ada di istilahnya levelnya yang di mana. Nah itu tuh yang bisa mendiagnosa ya psikiater, bukan, kita nggak tahu gitu, kita udah sampai mana kayak gitu. Cuman yang jelas yang bisa dirasain adalah anxiety-nya, cemasnya itu dominan emang. Terus
Pertanyaan selanjutnya, kakak dulu sering keliangan nggak? Ya, dulu itu aku pernah di fase yang mana 1 bulan itu aku keliangan. 1 bulan, full 1 bulan, tiada hari tanpa keliangan. Jadi tiap hari itu keliangan kayak gitu. Nah itu balik lagi ke pola hidup kita harus introspeksi lagi, pola hidup kita udah bener nggak? Kayak gitu. Jadi keliangannya itu mungkin karena kita stres juga, otak kita stres itu tadi. Karena terlalu berpikir yang tidak-tidak itu jadi membuat daerah kepala kita tuh tegang atau gimana. Sepertinya. ini yang sempat psikiaterku ngomong ke aku loh ya. Jadi karena kita stres kan otomatis badan kita itu tegang. Karena kita terlalu panik gitu kan. Terus ada lagi pertanyaan, Kak merasa ngap-ngapan nggak kalau nafas, terus sering sendawa dan perut begah? Iya, karena itu adalah ciri-cirinya asam lambung, ciri-cirinya GERD. Ngap-ngapan, sesak nafas, sendawa terus perut begah. Iya, itu perut kembung, itu ciri asam lambung. Dan kalian tuh harus pahami dulu asam lambung itu apa gitu loh. Anxiety itu apa? Kalian harus tahu dulu itu apa. Jangan langsung self diagnose gitu loh. Jadi kalian cari tahu dulu, dapet ilmunya dulu, baru kalian. Kalau kalian ada bekal, kalian tahu ilmunya, nggak akan sepanik itu kok, insya Allah. Nah, Kak, apakah dulu setelah anxiety, kakak merasa betis kakak terasa berat buat jalan, kayak ada tebel-tebelnya gitu? Ini anxiety apa gimana nih? Kalau aku sih waktu itu, waktu habis panic attack ya, habis serangan panik itu, iya, lemes, lunglai gitu, kayak kaki itu kayak nggak ada isinya gitu loh, kayak mau dibuat jalan berat banget. Iya, tapi itu panic attack, bukan anxiety-nya. Nah, menurut aku setiap orang itu punya sisi anxiety masing-masing, punya sisi cemas masing-masing. Nah, kenapa orang itu bisa sampai dia di titik cemasnya berlebihan? Mungkin karena terlalu fokus pada cemasnya. Paham nggak? Kita terlalu mikirin cemasnya itu tadi. Kayak aku dulu itu cemasnya adalah mikirin anakku, terlalu cemas sama anakku. Akhirnya aku pikirin tiap hari, lama-lama berlebihan, lama-lama itu jadi pikiran di otak itu yang akhirnya jadi menghantui hidupku sehari-hari kayak gitu. Jadi jangan fokus pada ininya ya, anxiety-nya. Ya udah, kita fokus ke realita hidup gitu. Oke, yang selanjutnya ada lagi nih, Mbak ngerasa badan atau kepala kayak lagi gempa nggak? Terus sholat itu selalu di atas kasur. Oh, dia maksudnya sholatnya selalu di atas kasur, terus jalan di atas itu nggak nyaman sekali. Apa Mbak ngerasa kayak gitu? Iya, aku sempet kayak gitu. Aku sempet ya kayak keliengan gitu ya, keliengan kayak muter. Nah, waktu itu aku sempat kayak gitu karena aku juga nggak tahu. Aku akhirnya ke IGD, ke dokter. Di situ aku bilang kalau dok, aku udah sebulan ini aku keliengan gini. Terus dokternya aku kasih tahu kalau sebelumnya aku ada case kalau aku psikosomatik, dok. Aku bilang gitu. Terus akhirnya sama dokternya, oh oke, kayak gitu. Kita kan udah pernah cek MRI gitu kan, cek kepala tuh kan aman tuh, nggak ada apa-apa. Akhirnya aku sama dokter umumnya itu, dokter IGD itu, aku dikasih obat vertigo, obat saraf. Jadi alhamdulillah setelah dari situ aku konsumsi 1 mingguan udah nggak pernah ini lagi. Jadi dikasih obat biasa waktu itu, obat vertigo, obat saraf gitu loh. Terus selanjutnya, sorry ya, aku agak ngap-ngapan nih ngomong. Aku tuh kalau ngomong kebanyakan tuh kayak gitu, nggak ada air putih lagi. Oke, selanjutnya ya. Assalamualaikum Kak, saya sudah kena psikosomatik udah lama. Sensasi yang saya rasakan, otot tegang, seluruh tubuh, jantung deg-degan, perut kaku panas, sampai dada tenggorokan kuat tegang. Apakah kakak pernah merasakannya?
Iya sayang, pernah sayang, pasti kalau psikosomatik itu ya nggak semuanya sih guys, sebenarnya itu adalah ciri panic attack sih, lebih ke itu ciri panic attack. Nah, psikosomatiknya itu kita nggak bisa diagnosa sendiri gitu loh. Aku nggak bisa bilang kamu psikosomatik atau enggak, nggak bisa gitu loh. Itu ada diagnosanya gitu. Nggak sembarangan orang tuh bisa melabeli diri kamu psikosomatik, itu enggak. Kamu harus ke psikiater kalau untuk menentukan itu. Tapi kalau anxiety-nya deg-degan, terus kayak nggak nyaman di dada, nggak nyaman di perut, pikiran kemana-mana, itu anxiety dan GERD biasanya. Nah, biasanya anxiety dan GERD itu pemicunya yaitu barengan aja sama psikosomatik. Tapi beberapa orang dengan kasus gangguan mental lainnya juga ada yang merasakan hal yang sama. Jadi jangan pernah self diagnose. Aku ulangin terus ya ini ya, karena aku takut kalian nanti jadi salah kaprah gitu loh. Ini pertanyaan yang terakhir nih ya. Pertanyaan yang terakhir. Kakak dulu susah tidur nggak? Iya. Insomnia banget. Iya. Karena kebanyakan orang dengan anxiety pasti akan mengalami yang namanya susah tidur. Karena pikiran kita itu terlalu apa ya namanya, terlalu tegang gitu loh, terlalu cemas, akhirnya membuat kita itu nggak bisa tidur kayak gitu loh. Otot-otot di badan juga tegang kan, apalagi kalau malam gitu biasanya kan pikiran-pikiran negatif semakin datang kayak gitu. Nah, itu bikin akhirnya kita susah untuk tidur. Nah, untuk gimana caranya aku sembuh atau gimana caranya aku mengatasinya, aku udah bikin videonya sebelumnya. Di video sebelumnya kalian tonton aja, di video sebelumnya di sini kalian cari aja ya psikosomatik itu. Aku udah bikin ininya sendiri, album apa sih namanya, udah bikin foldernya sendiri tentang psikosomatik. Aku nanti kumpulin di situ. Terus ya buat teman-teman, aku mohon maaf sebelumnya kalau video-video aku itu sebenarnya genreku itu ada daily life ya guys, bukan untuk khusus pembahas psikosomatik, bukan. Aku bukan pakar medis, aku hanya orang dengan pernah mengalami psikosomatik. Aku pengen sharing aja sama kalian. Jadi kalau kalian berharap di channelku kalian akan menemukan tentang bahas-bahas psikosomatik, ya I'm sorry karena aku tujuannya bikin channel ini adalah untuk hiburanku semata, untuk diriku. Adalah itu sebenarnya adalah bentuk terapiku sebenarnya guys. Aku bikin channel ini itu adalah aku disuruh dulu itu sama psikiaterku itu untuk terapi ngomong. Karena kan memang diagnosaku itu dulu riwayatnya adalah aku merasa kesepian gitu loh. Jadinya aku butuh sesuatu untuk pelampiasan. Jadi aku bikin channel ini tujuannya adalah biar aku bisa interaksi sama orang kayak gitu. Walaupun cuman depan kamera, aku tuh ngobrolnya tetap gitu loh, kayak gitu. Oke, sekian videonya. Semoga ini nggak kepanjangan. Aku sudah jawab pertanyaan ini. Semoga kalian nggak ada pertanyaan lagi. Dan di video aku yang pertama itu aku sudah cerita itu lengkap banget, bener-bener lengkap sebenarnya. Kalau kalian mau tonton sampai akhir, sebenarnya di situ udah kejawab semuanya. Terus video yang kedua itu juga tentang tips-tipsnya, motivasinya, itu juga udah lengkap banget. Kalian bisa tonton aja. Nah, next time kalau aku mau bikin video tentang psikosomatik lagi, ya boleh, tapi mungkin nanti sesekali aja, nggak sering, karena memang dari awal channel ini ku buat hanya untuk hiburanku semata. Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banget. Jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berdoa sama Allah untuk ditenangkan hatinya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, bye.